bakal ngobrolin tentang Yes. Instagram for business growth. Kan kemarin waktu pas kita live Instagram kan Mm, kita ngobrolin Instagram buat bisnis dari segi agak apa ya benar-benar. umum gitu. Kita ngomonginnya agak Ya, umum. ya. Nah sekarang mungkin kita ngomonginnya agak-agak expert nih Mas Niko. Jadi level level up nih kita level up. Nah, Ya, mungkin ya. kita ngebahas soal ini sekarang kan era new normal ya, Mas Niko ya. Di era new normal Mm, ini kan banyak bisnis-bisnis yang mulai bounce back gitu ya, mulai recovery gitu bisnisnya dan mulai beradaptasi lagi dengan hal-hal baru gitu. Mungkin banyak dari mereka yang pivot dan segala macam gitu. Nah, menurut Mas Niko sendiri nih, saya mau tanya satu hal. What is Instagram growth for business, Mas Niko? Oke, jadi kalau kita bicara tentang Instagram growth for business, sebetulnya bicara tentang bahwa ya suka tidak sekarang udah jadi kebutuhan teman-teman, jadi pilar baru di bisnis. Jadi digitalisasi menjadi penting banget sekarang buat semua lini bisnis menurut aku pribadi, sehingga salah satu yang teman-teman bisa mulai yang menurut aku paling simpel adalah Instagram, sehingga mostly kebanyakan bisnis juga bisa menggunakan, sangat bisa sekali menggunakan Instagram buat mengembangkan bisnis mereka. Jadi penting banget nih buat teman-teman aware bahwa ya setiap bisnis, baik itu personal branding, Hmm. jasa, ataupun retail sekalipun, perlu paham gimana caranya mengembangkan social presence mereka di Instagram. Sebetulnya itu sih yang penting banget buat teman-teman UKM ataupun ya pebisnis seperti itu. Oke. Dan menurut Mas Niko sendiri, apakah sosial media Instagram ini tuh bisa dibilang jadi media sosial prioritas buat bisnis, Mas? Kayak kan ada banyak nih media sosial yang bisa digunakan buat Ya, benar-benar. bisnis gitu. Menurut Mas Niko, apakah Instagram adalah satu-satunya yang sebenarnya harus banget dibuat paling serius gitu, dibuat paling serius, didanai paling besar gitu mungkin untuk ads-nya dan segala macam itu menurut Mas Niko gimana? Oke, jadi kalau terkait dengan Instagram, menurut aku Rigi memang kalau kita bicara Instagram sih penting nggak? Jawabannya penting karena Hmm. Instagram ya pengguna di Indonesia sangat besar ya. Jadi hampir dibilang 50% orang-orang yang menggunakan internet di Indonesia itu pengguna Instagram. Artinya kebayang kalau misalnya dari total populasi orang di Indonesia yang menggunakan internet itu Hmm. setengahnya pakai Instagram, maka Instagram tentu penting kan buat bisnis. Hmm. Jadi Hmm. ya terlepas dari berapa funding yang didapatkan dan dia juga punya anak perusahaan yang sangat besar banget di Indonesia, dan menurut aku jadi penting banget buat kita memang harus fokus ke sana, baik itu teman-teman mulai mengembangkan secara organik maupun ya dengan menginvestasikan dana marketing kita juga di sana untuk mengembangkan bisnis lah intinya di sana. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. sangat penting sekali sih untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Instagram buat bisnis kita ke depannya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman teman-teman sendiri nih kan biasanya tuh tahu Instagram tuh buat ngapain sih? Oh, Instagram buat promote, Instagram buat upload gitu kan, buat nge-ads gitu. Tapi ada apa lagi sih Mas fitur-fitur di Instagram yang mungkin Instagram for business ya, yang mungkin teman-teman tuh masih belum tahu gitu, tapi ternyata ngefek banget nih buat bikin bisnis mereka. Kita bisa lihat di Instagram sebenarnya dua macam kan, ada story post, ada feed post. Nah, feed post itu fungsinya lebih ke gimana caranya sih kita akun Instagram kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, berbeda kalau Hmm. kita bicara tentang dari sisi story post, karena story post fungsinya untuk gimana caranya agar orang yang sudah follow kita itu berinteraksi lagi sama kita. Itulah peran dari story Hmm. post. Maka banyak teman-teman yang merasa bahwa yang saya perhatikan, Mas saya rajin nih untuk story setiap hari, tapi saya memang jarang sih postingan di feed. Kenapa? Karena mungkin foto saya kurang, produk saya kan itu aja Mas. Kalau orang postingnya yang difoto sama, ya mungkin orang bosan. Jawabannya ya bosan gitu ya. Makanya harus Hmm. membuat sesuatu yang lebih menarik lagi. Bisa jadi informasi, bisa jadi entertaining, kemudian bisa jadi inspirasi, bisa jadi informasi yang penting buat orang, karena saat mereka dapat sesuatu dari kita, dari brand gitu ya, mereka bisa aware sama kita, mereka mau sharing ke temannya, sehingga kita Hmm. bisa mendapatkan orang-orang baru. Itulah kan tujuan gimana caranya kita menggunakan Instagram buat Hmm. mendapatkan lebih banyak pengunjung gitu. Jadi itu baru bicara tentang feed post, story Hmm. post. Hmm. Kita Hmm. masih bicara tentang apa yang namanya bio gitu ya, belum bicara tentang yang namanya biolink, belum bicara Hmm. tentang yang Hmm. namanya hashtag gitu. Jadi Yap. sebenarnya ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita bahas. Jadi tapi yang paling penting adalah teman-teman harus paham dulu masing-masing fiturnya. Tapi mungkin yang paling jadi mitos kebanyakan teman-teman adalah mungkin hashtag gitu ya, peranan hashtag Hmm. Hmm. dalam Hmm. dalam posting Instagram. Ya gimana caranya dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Sebetulnya memang fungsinya hashtag cuman itu, tapi
Ya artinya nugget yang bisa saya kasih ke teman-teman, sebetulnya teman-teman dari banyak riset yang saya lakukan, memang yang paling simpel teman-teman lakukan adalah gunakan 15-25 hashtag di setiap postingan dengan skala hashtag yang sesuai dengan akunnya. Maksudnya kayak gimana? Buat akun yang di bawah 10.000 followers, teman-teman, fokuslah dengan menggunakan hashtag yang hanya di bawah 100.000 dengan minimum postingan hashtagnya ada 5.000. Jadi 5.000 sampai 100.000 sebanyak 20 hashtag. Jadi itu yang teman-teman perlu lakukan gitu ya. Dan kemudian pastikan teman-teman membuat yang namanya banyak sekali percobaan dengan hashtag, karena nggak bisa teman-teman yang namanya pakai hashtag yang sama berulang-ulang, karena itu bisa berdampak ke akun teman-teman yang bisa kena shadow ban dan lain-lain sih, kayak gitu sih, Mbak. Oh, oke. Itu secara garis besar. Tapi saya juga baru tahu nih Mas, kalau misalnya Benar, feed post tuh bisa buat menjangkau lebih banyak orang, tapi buat story tuh lebih buat engagement ya, berarti ya Mas Niko ya. benar. Nah, oke, ini tadi mungkin kita bisa lihat dari garis besar ya. Ini Mas Niko ada materi yang mungkin mau dibagikan, Mas Niko. Yes. Yap, mungkin bisa langsung Mas Niko di-present ke kita. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita sedikit flashback cepat, teman-teman, biar nggak terlalu lama ya, biar teman-teman paham. Jadi kalau kita bicara tentang Instagram di Indonesia, teman-teman, sempat per Februari kemarin, 2020, pengguna Instagram di Indonesia itu di angka 60 juta, teman-teman. Di bulan April meningkat sekitar 3,3 juta, menjadi 65 juta. Kemudian di bulan Juni kemarin, jadi baru bulan Juni kemarin, pengguna user di Instagram di Indonesia meningkat lagi, teman-teman, jadi 73 juta, yaitu bertambah 8 juta. Jadi boleh dibilang penduduk di Indonesia atau pengguna internet di Indonesia, terutama Instagram, itu besar banget. Kalau kita bicara tentang berapa potensi 73 juta, itu artinya, teman-teman, kalau kita bisa mendapatkan 1% marketnya saja, artinya kita bisa mendapatkan 730.000 customer, teman-teman. Which is artinya besar sekali ya. Kan kayaknya too good to be true gitu ya. Kita kecilin, teman-teman, 0,1% pun masih lumayan, 73.000 orang. Sebulan bagus ya, dapatin customer 73.000 orang, tapi ya katakan ini terlalu besar gitu ya. Teman-teman mungkin bicara 0,1% pun sebetulnya 7.300 orang pun lumayan ya satu bulan. Atau yang paling kecil sekalipun, teman-teman, 0,001% pun kita masih bisa dapatin 730 orang pelanggan setiap bulan. Artinya market yang kita tidak dapatkan di Instagram adalah 99,999%. Artinya 0,001% itu sangat visible sekali, sangat masuk akal sekali untuk teman-teman dapatkan sebetulnya. Nah, tapi terlepas dari itu, teman-teman, pertanyaannya adalah strategi apa sih sebetulnya yang paling baik kita lakukan di Instagram. Jadi teman-teman harus paham bahwa ada framework online marketing yang simple gitu ya, bahwa traffic, teman-teman, yang kita perlu cari di Instagram itu perlu juga ada sumber namanya offer atau penawaran untuk menghasilkan sales. Jadi sesimpel itu, teman-teman. Sehingga teman-teman harus paham seperti yang tadi saya jelaskan sedikit tentang yang namanya feature Instagram, bahwa Instagram mengenal namanya feed post untuk menjangkau orang baru yang mana mereka fokus pada reach, pada impression, kemudian bicara tentang story post gitu ya, bicara tentang story post, dia yang lebih fokus pada mere-engage follower gitu ya. Kemudian ada namanya bio gitu ya, yang itu fokus pada manfaat atau informasi dan mengarahkan orang ke link tertentu. Kemudian bicara tentang bio link untuk mengajak orang klik link tertentu. Kemudian namanya highlight untuk men-showcase secara permanen bentuk dari story yang sudah kita buat. Dan juga ada namanya feature direct message yang bisa kita gunakan. Jadi ya ini sebetulnya yang kita bisa manfaatkan seperti itu. Kemudian balik ke bicara tentang strateginya, teman-teman. Di Instagram ada SAS atau saya sebut sebagai single account strategy dan MAS atau saya sebut sebagai multi account strategy. Prinsip untuk menjalankan bisnis di Instagram cuma dua macam ini, teman-teman. Menurut saya yang paling efektif. Single account strategy bicara tentang mau mengelola satu akun, kemudian karena kita butuh trafficnya, teman-teman, dan kita tahu sumbernya adalah dari feed post atau postingan itu, maka sumber traffic atau pengunjung dari strategi single account adalah dari post. Dan kalau di post adalah sumber traffic, maka jualannya tidak boleh di post. Jualannya justru di account-nya. Kita akan jualan di story, kita akan jualan di bio, kita akan jualan di bio link, kita juga akan jualan di highlight, kita juga akan jualan di DM. Jadi semua feature selain feed post tempat kita jualan di satu account. Jadi untuk mencari traffic ada, untuk menawarkan sesuatu juga ada. Oke, artinya framework-nya selesai, teman-teman. Berbeda, teman-teman, kalau di multi account, di mana kita akan mengelola beberapa account.
Dan kalau kita tahu, kalau misalnya kita postingan feed kita semua adalah konten jualan, maka resikonya adalah kita nggak dapatin banyak traffic. Kalau kita nggak bisa banyakin dapat traffic, maka kita perlu buat akun traffic yang lain, yang saya sebut sebagai support account. Di mana support account berisi konten-konten yang sifatnya untuk mencari traffic, teman-teman. Dan traffic itu nantinya akan diarahkan ke akun utamanya. Jadi itulah proses yang dilakukan dari multi account strategy. Sebetulnya sama, yang penting adalah harus tercapai dua hal yang tadi, ada traffic, ada offernya. Di mana ada orang yang lihat dan di mana ada orang yang bisa beli barang kita. Jadi saat itu sudah tercapai, maka bisnis bisa berkembang. Sesimpel itu teman-teman untuk strateginya. Tapi pertanyaannya adalah berikutnya, kalau kita sudah tahu bahwa sumber traffic di Instagram adalah konten feed post, maka konten apa yang harus kita buat? Jawabannya adalah siapa dulu teman-teman audiensnya. Karena yang namanya orang yang peduli dengan kesehatan, teman-teman, akan membutuhkan informasi seputar kesehatan, informasi seputar gaya hidup sehat, kemudian orang yang passionnya bisnis lebih suka dengan konten yang seputar tips, motivasi, inspirasi, seperti itu. Kemudian orang yang ingin tampil lebih cantik, teman-teman, akan membutuhkan konten seputar tips, tutorial kecantikan, perawatan wajah, dan lain-lain. Inilah yang mereka butuhkan. Artinya, setiap audiens, teman-teman, akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu, kalau kita balik ke strategi Instagram, katakan teman-teman memutuskan untuk menggunakan multi-account strategy, mostly kebanyakan UMKM lakukan, maka katakan kalau kita jualnya fashion wanita dan potensial audiens kita adalah wanita, teman-teman, ya tentu karena kita jualnya fashion wanita, kemudian mungkin ibu rumah tangga atau karyawan sebagai background-nya, kita bisa membuat account sumber traffic lain seperti parenting, akun drama Korea mungkin, karena itu juga relate dengan kebanyakan ibu rumah tangga gitu ya misalnya. Kemudian contoh lain, teman-teman juga bisa membuat sumber traffic lain seperti akun tips kecantikan, resep masak, kemudian kitchen hack, kemudian yoga, pilates, kemudian womanpreneur, kemudian tips seputar fashion, dan banyak yang lainnya. Jadi poinnya adalah, teman-teman harus tahu siapa pembeli potensial dari produk yang ingin teman-teman jual gitu ya. Kalau teman-teman tahu, maka teman-teman bisa membuat sumber traffic yang lain, kemudian diarahkanlah ke akun jualan. Sebetulnya sesimpel ini, teman-teman. Nah, saya akan sharing sedikit teman-teman tentang seberapa penting sebuah konten di Instagram, biar teman-teman dapat gambarannya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang penting tidaknya konten di Instagram, ada salah satu postingan saya, teman-teman, menjangkau 973.000 orang dan meningkatkan followersnya 4.100. Di postingan lain ada menjangkau 360.000 orang dan meningkatkan follow 3.300. Di postingan lain juga meningkat 1,2 juta. Menjangkau 1,2 juta orang dan meningkatkan follow 2.900. Artinya, dari ketiga postingan saja, saya bisa mendapatkan 10.000 followers. Inilah kekuatan konten, teman-teman. Hanya 3 konten bisa mengembangkan 10.000 followers. Tapi ingat, bahwa tidak semua konten dengan jangkauan besar, teman-teman, itu pasti mengembangkan akun. Karena ada postingan contoh seperti ini, menjangkau 555.000 orang, teman-teman, tetapi follow-nya cuma 459 orang, gitu ya. Di postingan lain menjangkau 175.000 orang, tetapi follow-nya cuma 143. Bukan berarti jelek, tetapi kalau kita bandingkan dengan postingan-postingan lain, maka dia lebih rendah performanya. Seperti itu doang. Nah, jadi kita harus paham, teman-teman, pentingnya membuat konten yang relevan. Secara contoh realnya, postingan saya yang di sebelah kiri adalah bicara tentang postingan gimana caranya mengedukasi orang gitu ya, tentang gimana caranya membuat konten yang baik di Instagram dibandingkan dengan sekedar quote saja. Secara likes, teman-teman bisa melihat bahwa konten edukasi likes-nya cuma 18.000, kemudian konten yang sifatnya motivasi atau quote seperti itu mendapatkan like 25.000. Sekilas kita lihat, maka postingan yang bentuknya motivasi lebih bagus. Kenapa? Karena like-nya lebih banyak. Tetapi kalau kita lihat data di belakangnya, teman-teman, ternyata postingan edukasilah yang mengembangkan akun yang performanya lebih 9 kali lipat lebih bagus daripada konten sekedar quotes, walaupun like-nya lebih sedikit. Poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus paham bahwa konten yang bagus hanya karena dapat like dan lain-lain, itu cuman kayak hal yang tidak penting banget, teman-teman, karena belum tentu dia mengembangkan akun secara optimal. Jadi lebih mending teman-teman fokus pada perkembangan akunnya daripada teman-teman fokus pada banyak-banyakan like atau komen. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, karena belum tentu loh konten yang banyak like dan komen itu bakalan bisa mengembangkan akun secara optimal. Poinnya di sana.
Kemudian, di mana pertanyaan mencari konten yang relevan, teman-teman? Buat saya ada 6 sumber ide konten favorit. Pertama, saya akan cari di Instagram, teman-teman. Jadi mencari di hashtag tertentu untuk melihat apa yang biasanya orang suka. Kemudian ya kita perhatikan warnanya, topiknya, cara penulisannya. Itu yang saya lakukan. Kemudian, teman-teman bisa juga mencari, menanyakan ke mereka dari question sticker. Teman-teman bisa melakukan survei di Instagram. Untuk nanya kira-kira apa sih yang seru buat kita bahas, karena mereka lah orang yang paling potensial untuk melihat postingan kita. Kemudian Quora.com teman-teman juga bisa gunakan untuk mencari ide, karena isi dari Quora.com itu isinya adalah pertanyaan dan jawaban, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari inspirasi banyak tentang apa sih yang biasa orang tanyakan, seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa menjawab itu dalam bentuk konten Instagram. Kemudian googling juga bisa teman-teman, walaupun ini klise gitu ya, tapi ya nyatanya masih sampai sekarang masih works gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari googling, kemudian teman-teman bisa juga cari di YouTube teman-teman, walaupun saya pribadi memang agak jarang sih cari ide di YouTube, tapi ya biasanya nggak ada salahnya kita iseng-iseng mencari, siapa tahu dapat inspirasi teman-teman. Poinnya adalah buat inspirasi. Kemudian Pinterest teman-teman, bicara tentang inspirasi. Di Pinterest juga teman-teman bisa belajar tentang banyak desain, layout, warna, kemudian desain, dan lain-lain untuk jadi inspirasi juga sih. Jadi inilah ke-6 sumber favorit saya untuk cari ide konten sebetulnya teman-teman. Dan ingat teman-teman bahwa permainan di media sosial adalah menjadi valuable, menjadi berharga, menjadi lebih bermanfaat buat orang, agar teman-teman diingat itu adalah kunci utama agar teman-teman bisa berhasil di media sosial. Baik itu brand, baik itu personal brand, baik itu produk brand maupun baik itu corporate brand. Poinnya sama, teman-teman harus memberikan manfaat ke mereka agar mereka bisa ya diingat sama teman-teman, gitu ya. Oke. Kemudian 5 cara optimasi, teman-teman. Nah, ini bagian yang mungkin cukup penting buat teman-teman pahamin gitu ya. Pertama, teman-teman, di Instagram kita akan perlu mengoptimasi melalui metode yang namanya content modeling, di mana inilah cara untuk menemukan konten yang memiliki performa yang baik di audiens Instagram, teman-teman. Jadi apa yang teman-teman lakukan? Pertama adalah teman-teman bisa mencari hashtag tertentu, misalnya hashtag bisnis. Kemudian yang teman-teman lihat adalah apa yang paling banyak muncul di top post. Ternyata dari apa yang saya kasih tunjukkan di gambar adalah paling banyak muncul adalah single image. Jadi satu gambar, satu foto saja, teman-teman. Maka itu adalah konten yang paling bagus untuk di niche bisnis. Jadi teman-teman jangan buat video, jangan buat carousel, jangan buat IGTV. Kenapa? Ya karena tidak ada orang yang mengkonsumsi itu. Artinya karena mostly di bisnis banyak orang bicara tentang motivasi gitu ya, orang biasanya cuma baca satu gambar aja cukup. Karena daripada dia harus baca 10 carousel motivasi, kan aneh gitu ya. Nah berbeda teman-teman di hashtag kecantikan wajah. Karena kalau bicara tentang kecantikan wajah teman-teman, justru konten yang banyak muncul adalah video kalau kita perhatikan, sehingga kalau teman-teman bermain atau audiens teman-teman ada di kecantikan wajah, maka teman-teman harus buat lebih banyak konten dalam bentuk video, jangan buat dalam bentuk carousel. Berbeda di edukasi Instagram, teman-teman, justru yang banyak muncul adalah carousel dibandingkan video, single image gitu ya. Jadi teman-teman harus banyak buat carousel di edukasi Instagram, misalnya seperti itu. Sehingga teman-teman harus paham bahwa saat kita memahami seperti apa yang mereka biasa konsumsi, kita bisa lebih paham bentuk apa yang mereka sukain, konten apa yang mereka sukain, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan attention mereka, lebih mudah mendapatkan kepercayaan mereka, dan menyajikan sesuatu yang relevan ke mereka. Itu poinnya. Kemudian yang terakhir adalah misalnya di hashtag belanja rumah, teman-teman, yang justru banyak muncul adalah misalnya IGTV, IG Shop gitu ya, walaupun saya pribadi bilang bahwa ini topik yang agak susah-susah gitu ya, karena masih meraba-raba di Indonesia, karena feature-nya belum officially launch di Indonesia, sehingga ya nggak semuanya bisa membuat atau mendapatkan feature Instagram Shopping, teman-teman. Tapi poinnya adalah selain Instagram Shopping, teman-teman bisa bermain di carousel juga, karena selain IG Shopping yang muncul di lain adalah juga ya carousel. Maka teman-teman bisa membuat konten-konten yang sifatnya fashion, dibuat dalam carousel, itu juga akan perform bagus di hashtag belanja di rumah. Poinnya adalah teman-teman akan memodeli apa yang sudah ada di market agar teman-teman bisa lebih cepat gitu ya mengetahui apa yang relevan buat audiens tersebut. Jadi itu optimasi pertama, teman-teman. Kemudian kalau kita udah tahu membuat konten yang relevan, jenis apa yang mereka suka, kemudian gimana caranya agar postingan kita dilihat lebih banyak orang? Jawaban adalah teman-teman bisa menggunakan namanya hashtag. Nah, sebagai informasi teman-teman, di Instagram kita bisa menggunakan 30 hashtag di post feed kita.
Tapi pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak sebenarnya yang harus kita pakai dari 30. Jadi saya melakukan research teman-teman di Social Fresh 2014 mengatakan bahwa 7 hashtag katanya paling bagus. Kemudian dari Track Maven 2016 mengatakan bahwa 9 hashtag yang paling bagus. Data dari Clear 2017 justru mengatakan bahwa 2 hashtag yang paling bagus, dan di tahun yang sama Agora Pulse 2017 mengatakan bahwa 8 hashtag yang paling bagus. Dan yang paling baru teman-teman di Simply Measure itu 2018 mengatakan bahwa 11 hashtag paling bagus. Sehingga dari apa yang saya pahamin dan dari apa yang saya pelajarin, kok tidak ada satu kesepakatan bersama gitu ya, jumlah apa yang paling ideal situ. Sehingga yang saya lakukan adalah ternyata yang paling ideal sebetulnya adalah melakukan namanya clustering hashtag. Apa itu clustering hashtag? Clustering hashtag adalah bicara tentang gimana caranya kita melakukan banyak split testing hashtag, teman-teman. Dimana kita akan membuat grup hashtag namanya. Jadi dalam cluster ada yang namanya grup hashtag. Di dalam grup hashtag berisi 15 sampai 25 hashtag untuk kita pakai di setiap postingan. Contoh pengaplikasiannya seperti apa? Katakan teman-teman posting postingan pertama dengan menggunakan grup hashtag A. Kemudian teman-teman akan posting postingan kedua menggunakan grup hashtag yang berbeda. Jadi poinnya di sana. Kalau teman-teman menggunakan hashtag yang sama terus, teman-teman akan kena penalti dari Instagram yang namanya spam hashtag, teman-teman, yaitu kena shadow ban. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan memposting dengan hashtag yang sama terus, karena teman-teman akan dianggap untuk spamming hashtag. Dan Instagram paling tidak suka itu kenapa setiap postingan idealnya menggunakan hashtag yang berbeda. Nah, balik ke clustering hashtag, teman-teman. Di postingan kedua, saat kita mengubah sebuah hashtag, kadangkala teman-teman bisa tidak mendapatkan impresi. Wajar sekali. Teman-teman tetap harus lanjut postingan ketiga, teman-teman pakai grup hashtag C gitu ya. Dapat impresi, teman-teman lanjut postingan keempat dengan grup hashtag yang baru lagi, ternyata tidak dapat impresi lagi. Nah, disinilah perbedaan buat orang-orang yang memahami clustering hashtag dan orang yang tidak memahami clustering hashtag. Karena saat teman-teman lanjut ke postingan kelima, teman-teman boleh mengulangin hashtag yang pernah dipakai lagi, gitu ya. Jadi, karena kita pernah pakai grup hashtag A di postingan pertama, di postingan kelima kita boleh mengulangi lagi. Jadi yang tidak boleh adalah posting dengan hashtag yang sama terus, gitu ya. Kemudian satu kali baru diganti. Tetapi yang teman-teman bisa lakukan adalah melakukan posting A, B, C gitu boleh, teman-teman. Jadi kalau ini kan A, B, C, D itu boleh. Jadi lanjut lagi, teman-teman. Misalnya teman-teman pakai 2 kali grup hashtag A dan dapat impresi. Bagus, gitu ya. Teman-teman lanjut ke postingan ke-6. Nah, disinilah buat orang yang paham clustering hashtag, teman-teman harus mencoba lagi. Jadi kalau 1 kali teman-teman pakai, kadang-kala teman-teman pakai yang kedua kali, itu justru bisa works. Karena ada juga kejadian, teman-teman, saat di postingan ketiga di grup hashtag C, kita pakai bagus impresinya, kita posting lagi, kita pakai lagi, ternyata nggak bagus. Ini sering kali terjadi. Maka teman-teman harus coba sekali lagi untuk melihat apakah postingannya sama seperti grup hashtag yang D, teman-teman, udah dipakai 2 kali berturut-turut, tetapi tidak secara konsisten gitu ya, dia tidak memberikan impresi pada kita, maka kita akan ganti semuanya. Jadi saat kita mencoba 2-3 kali, dan secara dominan tidak memberikan hasil ke kita, maka kita baru kita harus baru memutuskan bahwa hashtag itu nggak bagus, maka kita akan berhenti pakai itu. Nah, jadi inilah metode clustering hashtag, teman-teman, yang menurut saya yang paling masuk akal gitu ya, dan yang paling proven. Kenapa? Karena setiap akun akan punya performa yang berbeda gitu ya, sehingga teman-teman harus menguji coba sendiri dengan metode ini. Dan ya saya yakin teman-teman saat mencoba banyak, teman-teman akan menemukan pola di akun teman-teman sendiri. Itu poinnya, teman-teman. Jadi intinya adalah tujuan dari clustering hashtag agar teman-teman bisa menemukan grup hashtag mana sih yang memberikan impresi secara konsisten di setiap postingan teman-teman. Dan bicara tentang meriset, teman-teman, hashtag dari grup yang kita pakai dalam cluster, caranya simple, teman-teman. Teman-teman cukup mencari hashtag utama yang sesuai dengan postingannya. Dalam kasus ini misalnya saya ngambil Batagor, teman-teman. Kemudian baru kita lihat yang namanya hashtag turunan. Saat kita lihat sebuah hashtag, kita bisa melihat turunannya apa yang berrelasi ya, yang berhubungan dengan hashtag tersebut. Misal saya sebut kuliner unik misalnya gitu ya, ternyata muncul, kita akan kumpulkan gitu ya, kemudian kita lihat lagi dari hashtag turunan tertentu, kita lihat turunannya lagi. Itulah yang akan kita kumpulkan sampai jadi satu grup berisi katakan 20 hashtag gitu ya, kemudian kita pakai, yaitu satu grup hashtag A namanya. Postingan berikutnya, kita akan riset lagi dari hashtag turunan yang berbeda lagi, teman-teman. Hashtag utama yang berbeda, hashtag turun yang berbeda juga. Jadi itulah jadi grup hashtag yang baru lagi. Jadi sebetulnya sesimpel itu cara kita meriset hashtag untuk sebuah grup hashtag, teman-teman.
Semoga nggak terlalu bingung ya. Kemudian optimasi berikutnya teman-teman, kita bicara tentang jam postingan yang optimal teman-teman. Buat saya ada dua pendekatan, bahwa menggunakan pendekatan di Instagram gitu ya. Pertama teman-teman bisa posting dengan feeling teman-teman. Apa yang kita feelingkan adalah kira-kira kapan sih jam yang optimal yang orang buka Instagram. Jadi target audiens teman-teman kira-kira buka Instagram kapan? Karena ingat, Instagram adalah media sosial di mana orang postingan kita hanya akan muncul saat orang buka Instagram. Artinya kalau kita tidak posting di saat mereka buka, ya maka ya postingan kita nggak akan muncul. Maka itu penting buat kita posting. Misalnya audiens teman-teman mostly kebanyakan ibu rumah tangga atau karyawan simpelnya gitu ya. Karyawan di mana mereka mungkin paling potensial buka Instagram ya saat istirahat misalnya jam 12, jam 1, atau misalnya setelah mereka pulang kerja. Itulah waktu teman-teman paling ideal buat posting. Berbeda kalau misalnya audiens teman-teman ternyata ibu-ibu rumah tangga justru yang tidak ada jam istirahat. Mungkin ibu rumah tangga baru bisa istirahat saat anaknya sekolah atau anaknya sedang tidur siang gitu ya. Teman-teman posting di jam-jam seperti itu. Sehingga teman-teman jauh lebih optimal. Kemudian yang kedua teman-teman berdasarkan data, teman-teman bisa menggunakan insight Instagram dan teman-teman bisa ke tab bagian audience, kemudian teman-teman lihat di bagian followers. Nah, yang teman-teman perhatikan adalah saat di kasus saya, teman-teman, orang paling aktif muncul di jam 9 pagi sampai 9 malam. Sehingga teman-teman bisa posting gitu ya di antara range jam 9 sampai jam 9 pagi sampai 9 malam di kasus saya. Karena kalau teman-teman perhatikan di 12A atau 12 pagi sampai 6A, 6 pagi itu dikit sekali yang masih online di Instagram. Sehingga saya biasanya posting di antara jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi itu yang saya lakukan. Intinya kita akan posting di range jam yang paling aktif saja. Jadi itu cara perhatikan dari data, teman-teman. Baru kita bicara tentang yang namanya bio, teman-teman. Jadi mengoptimasi bio, teman-teman, juga penting. Dan bio sendiri ada anatomi yang bisa kita pakai, teman-teman. Jadi pertama dari username. Pastikan teman-teman menggunakan username yang mudah diingat. Jadi kalau bisa sesuatu yang mudah dieja, teman-teman. Walaupun nama saya sendiri Niko itu seringkali dieja orang sebagai Nico bukan Niko, tapi apa boleh buat gitu ya. Daripada saya pakai Niko Julius 182377, itu kan susah diingat gitu ya. Jadi teman-teman pakai yang mudah diingat untuk username. Kemudian pastikan menggunakan profile picture yang jelas, teman-teman. Boleh itu logo brand, boleh itu gambar personal teman-teman. Dan pastikan teman-teman menggunakan story setiap hari, baik itu promosi, cerita, atau apapun itu, atau behind the scene. Poinnya adalah untuk mendapatkan ring story-nya aja. Karena teman-teman secara psikologis, saat orang baru berkunjung ke sebuah profil Instagram, saat dia melihat sebuah account tanpa ring story, orang bisa berpikir bahwa kayaknya akun ini agak kurang aktif, atau ya mungkin agak sedikit kurang aktif di sana, sehingga dia membuat orang mungkin jadi malas untuk follow teman-teman. Jadi be careful sama itu. Sebisa mungkin story setiap hari agar teman-teman bisa mendapatkan story-nya. Itu yang penting sebetulnya. Karena background Instagram kebanyakan putih, teman-teman. Sehingga ring story menjadi sangat captive di mata, dan teman-teman bisa melihat, orang bisa langsung melihat, merespon gitu ya, bahwa sebuah akun Instagram itu aktif dan dia lebih tertarik buat follow gitu ya. Kemudian berikutnya adalah nama, teman-teman. Gunakan identitas yang jelas di nama dengan menambahkan yang namanya kata kunci di nama Instagram. Itu penting, teman-teman. Karena kata kunci di Instagram itu bisa meningkatkan presensi kita agar lebih mudah muncul di pencarian Instagram. Sehingga kalau teman-teman mau bermain dengan agar teman-teman lebih mudah dicari orang gitu ya, ditemukan orang dengan selain dari nama kita, teman-teman masukkan kata kunci di bagian nama seperti itu. Kemudian bio, teman-teman juga bisa menuliskan bio yang jelas mengenai apa manfaat dari akun yang dia sedang lihat, yaitu akun kita. Dan teman-teman juga bisa mention gitu ya, akun katalog teman-teman untuk jualan teman-teman itu boleh di dalam bio. Kemudian juga masukkan link bio, teman-teman bisa pakai juga. Kemudian yang terakhir adalah highlight, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memunculkan banyak showcase seperti produk, promosi, penawaran, kemudian pencapaian, testimonial. Itu semua bisa teman-teman masukkan di story. Jadi inilah bio anatomi, ya, keseluruhan bio yang teman-teman bisa optimalkan sehingga saat orang masuk atau kepoin kita dari postingan yang kita sudah optimalkan tadi, kita udah bisa dapetin posting, dapat menjangkau orang banyak, orang kepoin profil kita, orang bisa lihat keseluruhan aspek yang kita udah siapkan, dan orang jadi lebih besar keinginan gitu ya
untuk bisa follow dan justru ngepoin apa yang ada, apa yang sedang kita tawarkan, promosi apa yang sedang kita miliki, sehingga bisa juga berimplikasi pada mereka untuk beli produk kita di hari yang sama. Jadi inilah poin keseluruhan yang bisa saya sharingkan, teman-teman. Semoga bermanfaat dan ya teman-teman bisa mendapatkan 1-2 hal dari apa yang saya sharingkan sih. Oke, wah gila Mas Niko itu detail banget sih itu. Itu detail dan expert banget, keren. Jadi terus ini waktunya juga maksudnya sedikit banget ya. Jadi mungkin Mas Niko agak buru-buru. Jadi Benar-benar. buat teman-teman yang mungkin mau ngulang lagi ini bisa banget nanti akan diulang lagi, diupload lagi di Ya, Santara gitu teman-teman. Jangan khawatir. Oke, Mas Neko itu tadi keren banget. Saya mau buka pertanyaan buat teman-teman ya. boleh. Saya mau bacain. Ada dari Arini Fadila. Mas Niko, untuk akun baru, seberapa lama untuk bisa mencapai follower yang proporsional buat jualan? Oke. Jadi kalau bicara tentang Instagram, teman-teman, sebetulnya tidak ada ukuran gitu ya, kapan waktu yang proporsional untuk jualan. Karena kalau kita pengen jualan kapan aja, it's okay teman-teman. Artinya teman-teman bisa jualan bebas kapan saja, karena saat teman-teman mau jualan, misalnya teman-teman memang intensi buat Instagram untuk jualan, maka berapapun traffic yang teman-teman dapatkan, itu kan potensi pembeli. Sehingga jangan menunggu teman-teman, jangan menunggu, tetapi teman-teman harus juga pandai gitu ya, untuk membuat apa sih yang men-trigger orang untuk agar dia itu bisa kontak kita, dia mau beli produk kita. Artinya kita tidak bilang bahwa orang harus beli produk kita, tetapi gimana caranya agar orang itu tertarik untuk kontak kita. Itu dulu poin pertamanya. Karena saat orang tertarik, teman-teman, mereka akan, ya seenggaknya akan nanya. Saat dia nanya, satu kali dia butuh, dia akan beli ke kita. Itu poinnya, teman-teman. Jadi, tidak ada waktu yang proporsional, karena kalau memang intensi ujung-ujungnya jualan, teman-teman jualan aja dari pertama. Yang penting, teman-teman pahamin bahwa penting untuk generate traffic, penting juga untuk kasih offer. Gitu ya. Jadi, itu sesuatu yang it's okay teman-teman, lakukan aja, mulai dari awal bahkan nggak apa-apa gitu ya. Yang penting teman-teman tawarkan apa sih yang orang dapatkan dari yang kita tawarkan. Jadi itu kenapa teman-teman bisa memberikan diskon, promosi dan lain-lain sih. Itu yang bisa teman-teman sajikan ke mereka di awal untuk kontak teman-teman, atau memberikan free konsultasi kalau teman-teman jualannya jasa, atau kalau teman-teman jualan produk, teman-teman bisa memberikan tips tertentu agar mereka bisa dapatkan dengan kontak kita di WhatsApp, di email dan lain-lain, sehingga mereka bisa bisa dapatin kontak mereka dan kita bisa follow up mereka sih dengan penawaran yang kita bisa sajikan. Jadi sekali lagi bebas mulai dari kapanpun boleh gitu ya. Jadi nggak ada waktu proporsional teman-teman, karena jualan itu kapanpun. Oke, berarti untuk awalan ini mungkin bisa give terus dulu ya Mas Niko ya? Yes. Oke, Benar. pertanyaan selanjutnya Mas dari Emir Bagus 2212. Mas, bagaimana cara post kita bisa dilihat orang lain di random story? Kan kalau di explore gitu. Oke. Jadi kalau bicara tentang explore teman-teman, memang ini agak berbeda pendekatannya sama kayak hashtag gitu ya. Karena explore itu cuma 2 macam teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan? Pertama, teman-teman harus posting konsisten selama 2-3 bulan. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman selama teman-teman posting 2-3 bulan, teman-teman harus posting konten yang bisa mendapatkan banyak like dan save teman-teman. Jadi 2 itu yang diminta sama Instagram. 1, posting konsisten selama 2-3 bulan. Kedua adalah teman-teman posting konten selama 2-3 bulan itu, posting yang mendapatkan banyak like dan save, teman-teman. Jadi komen nggak terlalu diperhitungkan, yang diperhitungkan hanya like dan save. Itu agar teman-teman bisa dapatin banyak explore sebetulnya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Krisna Puspitaningrum nih. Mas Niko, apakah ada selera pasar pada tampilan Instagram? Kok bisa sih Mas? Bukannya selera kan sangat pribadi. Beberapa orang mungkin feeds-nya dia cukup concern pada feeds-nya gitu ya Mas Niko ya. Itu gimana tuh Mas? Benar-benar. Jadi kalau kita bicara tentang selera atau taste design gitu ya, tema dari sebuah akun, jawabannya iya, tapi jawabannya juga enggak. Artinya gini, buat kita yang marketnya wanita, perempuan gitu ya, tense gitu ya, lebih besar kemungkinannya bahwa mereka lebih nyaman dengan desain yang bagus gitu ya. Artinya gini, saat kita diperhadapkan dengan dua toko online bisa gitu ya, jualan sama-sama baju, yang satu desainnya nggak ada desain gitu ya, sembarangan, yang satu bagus secara desain. Ya tentu kita secara psikologis lebih milih yang bagus desainnya misalnya gitu ya, artinya ya itu kan taste pribadi masing-masing orang. Tetapi poinnya adalah
hal yang lebih penting dari sekedar desain teman-teman adalah isinya. Kalau misalnya isinya tidak relevan dengan si orang yang lihat gitu ya, mau desain gimana pun bagus gitu ya, pasti tidak akan perform bagus. Itu yang aku pelajarin dari Instagram. Artinya Instagram, hal yang lebih penting dari Instagram adalah isi dari sebuah konten, teman-teman. Jadi konteks dari sebuah konten yang lebih penting daripada sekedar desain. Walaupun desain bisa lebih membuat atau meyakinkan saat kita pengen beli sebuah barang, intinya gitu. Jadi berbeda sama market laki-laki, teman-teman. Market laki-laki bodo amat selama desain dan lain-lain, karena kebanyakan laki-laki itu adalah fungsional, teman-teman. Selama dia suka barangnya, penawarannya sesuai, dia akan beli. Walaupun desainnya gimana pun. Itu artinya kita harus lihat siapa target audiensnya. Saat audiensnya kita pahamin, baru kita lihat secara psikologis mereka behavior apa yang mereka milikin, kemudian kita baru sesuaikan strategi itu dengan audiens tersebut. Jadi bukan memiliki desain yang bagus dari sudut pandang kita, teman-teman, tetapi melihat apa yang orang suka dan bisa membuat mereka ya sesuai dengan mereka, sehingga mereka lebih percaya dengan sebuah brand atau desain dan membuat mereka untuk kontak atau beli di kita. Sebetulnya kayak gitu sih. Oke, berarti kualitas kontennya ya Mas Niko ya yang paling penting. Benar. Isinya dan seberapa relate-nya dia sama audiens kita. Benar ya Mas Niko ya? Oke, Mas Niko, Benar. ini pertanyaannya sudah close ya, teman-teman semuanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin kita bisa jawab di lain waktu ya, Mas Niko ya. Terus, ini thank you banget Mas Niko buat presentasinya tadi. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada yang namanya single account strategy, ada yang namanya multi account strategy gitu ya. Saya juga baru tahu nih kalau misalnya banyak reference-reference yang bisa kita cari gitu, nggak cuma dari situ-situ aja gitu. Bahkan dari Pinterest pun kita bisa dapat ide buat posting di Instagram gitu ya Mas ya. Dan bahkan tentang hashtag sendiri, seberapa pentingnya hashtag gitu. Jadi ini semua rangkumannya juga nanti akan diposting oleh Santara gitu. Oke, Mas Niko mungkin ada satu kata-kata terakhir, kok kata-kata terakhir, amanat nih, pesan-pesan buat teman-teman Santara yang ada yang lagi nonton live nih. Oke, buat teman-teman Santara, saran dari aku adalah teman-teman harus aware gitu ya bahwa online menjadi penting, teman-teman, jadi satu pilar penting, jadi bukan menggantikan, tetapi adalah tambahan yang baru, teman-teman. Jadi, suka tidak suka, skill ini wajib kita miliki, karena ini menjadi skill yang penting juga buat kita, karena ya dari scalability dia jauh lebih bagus, gitu ya, dibandingkan metode konvensional. Walaupun konvensional tetap jalan, teman-teman, tetapi online menjadi enhancement, jadi penguat, teman-teman. Sehingga teman-teman harus sadar bahwa ini skill yang teman-teman butuhkan, mulai belajar karena tidak ada waktu yang tepat, teman-teman. Jadi waktu yang paling tepat buat tanam pohon adalah 20 tahun lalu, teman-teman. Waktu kedua yang terbaik adalah sekarang. Artinya, saat teman-teman paham bahwa potensi yang sebesar ini dan semudah ini teman-teman bisa pelajarin, ya saya yakin teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dan teman-teman mulai belajar sekarang agar teman-teman bisa panen sekitar ya 3 bulan sampai 1 tahun lagi. Itu harapan dari saya dan semoga teman-teman banyak rezekinya gitu ya dan semoga sehat selalu. Itu aja sih saran dari saya. Amin, terima kasih banyak Mas Niko buat waktunya atas partisipasinya. Thank you so much buat insight-insightnya. Thank you banget. Semoga kita bisa kolaborasi lagi nanti ya Mas ya. Saya nggak sabar nih kolaborasi lagi di lain waktu. Siap. Thank you Mas Niko. Thank you. Oke, buat teman-teman semuanya, thank you banget untuk sesi Mas Niko Julius kali ini sudah berpartisipasi, udah nanya-nanya, udah nonton, thank you banget semuanya. Tetap stay tune di YouTube-nya Santara karena kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol abis ini sama man behind Santara lagi, abis ini sama Mas Rizky gitu. Jadi stay tune buat semua teman-teman semuanya. Melangkah bersama Santara 2 tahun kita rayakan. Thank you, see you.